Pemirsa, Kejaksaan Agung masih memburu buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Menurut Jaksa Agung RI, keberadaan buronan kelas kakap itu memang sangat licin sehingga sulit ditangkap. Namun Kejaksaan Agung mengklaim sudah memiliki titik terang mengenai keberadaan Joko Chandra. Hingga kini Kejaksaan Agung masih memburu buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Kejaksaan Agung pun mendalami informasi mengenai keberadaan Joko Chandra yang disebut-sebut berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Masuknya Joko Chandra ke Indonesia berawal dari adanya permohonan peninjauan kembali kasusnya. Namun, Joko Chandra tidak pernah hadir dalam sidang kasusnya itu lantaran sakit. Kuasa hukum Joko Chandra pun menyampaikan surat keterangan sakit dari sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia, keberadaan buronan kelas kakap itu memang sangat licin sehingga sulit ditangkap. Namun Kejaksaan Agung mengklaim sudah memiliki titik terang keberadaan Joko Chandra. Jadi sampai saat ini belum ada titik temunya. Yang sebenarnya red notice kan enggak ada cabut-mencabut selamanya sampai ketangkap, tapi nyatanya ya itulah. Jadi saat ini apa udah terbit belum sih Pak? Udah terbit lagi? Sampai saat ini belum ada laporannya lagi. Untuk keberadaannya kan kontraknya di Malaysia dan Iya. di Indonesia ini atau Pak? Ya, kita baru informasi, kita belum bergerak lagi, tapi masih kalau bergerak juga kita masih ini sekarang warga negara mana si Joko Chandra juga kita nggak tahu. Nyatanya KTP-nya lagi diperiksa juga. Kemudian ya sudah, tapi kan rahasia. Ya, kami rahasia kalau itu ya. Surat jalan Pak. Itu bagaimana Pak? Malah nggak tahu saya surat jalan itu. Oh, tidak tahu Pak? Tidak tahu surat jalan itu. Ya. Cukup ya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan segera membentuk tim pemburu koruptor yang nantinya akan terdiri atas lintas institusi. Tim ini akan mengejar para koruptor yang sudah bertahun-tahun berstatus buronan. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Karena cantelannya itu adalah inpres, maka sekarang inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu, tentu dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat. Sebelumnya, Mahkamah Agung memvonis Joko Chandra 2 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah atas kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali pada tahun 2009 lalu. Joko Chandra kemudian melarikan diri ke luar negeri sehari setelah vonis dan menjadi buronan. Tim TV One mengabarkan. Munculnya dugaan surat jalan atas nama Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat menjadi petunjuk baru bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memburu buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tengah mengusut penerbitan surat jalan bagi Joko Chandra. Munculnya dugaan surat jalan atas nama Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat akan menjadi petunjuk baru bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memburu buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Hari Setiono menyatakan akan menyelidiki keaslian surat jalan yang menuliskan nama Joko Chandra sebagai konsultan. Hingga saat ini, tim dari Kejaksaan Agung juga masih terus melakukan pencarian terhadap Joko Chandra. Kami dari tim
eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung atas nama terpidana Joko Sugiarto Tjandra tetap mencari dan berusaha untuk menemukan kepada yang bersangkutan. Rentetan peristiwa yang terjadi kemarin merupakan petunjuk buat kami untuk melangkah berikutnya, bahwa kami mempunyai strategi dalam pencarian. Kami tentu akan menelusuri jejak yang kemarin, yang menurut cerita yang bersangkutan mengurus KTP kalau memang benar dia, kemudian mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan PK kalau memang benar dia, kemudian diduga yang katanya juga ke Malaysia dengan bukti adanya surat sakit dari salah satu klinik di Malaysia. Apakah itu benar atau tidak, tentu kita akan melakukan pengecekan. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengakui bahwa salah satu kepala biro di Badan Reserse Kriminal Polri Bareskrim membuat surat jalan Joko Chandra tanpa seizin pimpinan. Kita akan melakukan pemeriksaan, kalau misalnya salah akan ditindak. Ya tentunya bahwa surat jalan tersebut yang ditandatangani ya oleh salah satu biro satu biro di Bareskrim Polri gitu. Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri ya, inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan ya. Tidak izin sama pimpinan ya. Jadi membuat sendiri dan kemudian sekarang dalam proses pemeriksaan di Propam. Jadi hari ini sedang diperiksa, sore ini selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot dari jabatannya ya. Itu. Saat ini Divisi Profesi dan Pengamanan Div Propam Polri tengah mengusut penerbitan surat jalan bagi Joko Chandra, termasuk menindak siapapun anggotanya yang terlibat. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, Robin Freddy, TV One mengabarkan.